Yosua 1, saya bacakan ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kita baca lagi ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kata di Yosua 1 ini menarik. Pernah saya bawakan di dalam khotbah. Tuhan menekankan sebuah kata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukan hanya sekali, tetapi sampai beberapa kali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Ketika kita melihat apa yang Tuhan janjikan buat kita semua, kita senang. Tetapi ketika kita melihat tantangan-tantangan di depan, hati kita menjadi tawar. Yang bisa mengalahkan anak-anak Tuhan bukanlah kamu bertemu dengan ribuan iblis, kamu bertemu dengan hantu, kamu bertemu dengan beberapa hal. Yang bisa mengalahkan anak-anak Tuhan adalah tawar hati. Tawar hati itu adalah sebuah perkara kamu menjadi ragu dengan pimpinan Tuhan. Kamu menjadi ragu dengan apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam hidup kita. Orang yang sudah tawar hati tidak akan memiliki kemampuan untuk berjuang. Tidak memiliki pengharapan akan masa depan. Orang yang berpacaran sudah tawar hati. Tahu nggak tawar hati di dalam pacaran itu apa? Udah ndak ada rasa. Pernahkah engkau berjalan dengan seseorang tapi kamu sudah tidak ada rasa lagi? Ya, tetapi kamu mau nggak mau harus menikah dengan dia. Kenapa? Karena mungkin undangan sudah disebar. Mungkin seserahan sudah diberikan. Jadi kita takut mengecewakan orang. Tapi sebenarnya kita sudah nggak ada rasa nih. Nggak ada rasa. Rasa asin nggak ada, rasa manis juga nggak ada. Rasa pahit juga nggak ada. Hati-hati gejala COVID.
Kita sudah kehilangan rasa. Nah, yang bisa mengalahkan anak-anak Tuhan untuk menuju ke negeri perjanjian sebenarnya bukan raksasa-raksasa. Raksasa-raksasa itu gampang. Raksasa-raksasa itu kalau kita memiliki semangat dan kepercayaan kepada Tuhan, maka raksasa-raksasa itu akan hancur. Seringkali kita berkhotbah, kita harus bisa mengalahkan raksasa-raksasa kita. Tetapi kita lupa sebenarnya apa yang bisa mengalahkan raksasa-raksasa kita. Ada satu kata kunci yang Tuhan berikan di dalam Yosua 1 yang sampai ditekankan berulang-ulang. Janganlah engkau tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, merindukan Tuhan. Tema Natal tahun lalu. Sudah 1 tahun saya berkhotbah kemarin ya. Seperti itu. Tema Natal tahun lalu adalah merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan bukan berarti beraktivitas di gereja Tuhan. Engkau bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Engkau menikmati kehidupan yang penuh kelimpahan di dalam Tuhan. Merindukan Tuhan artinya membenci semua dosa yang pernah kita miliki. Dan kita tidak lagi terikat terhadap dosa itu. Tetapi kita mengikatkan hati dan pikiran kita hanya untuk Dia. Dia dan Dia dan Dia. Dia adalah Kristus. Kerinduan kita yang terbesar. Kerinduan kita yang tertinggi. Oleh karena itu, lawan daripada tawar hati adalah desiring. Merindukan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Bukan kau rindu akan tanah perjanjian, bukan engkau rindu akan berkat-berkatnya, tetapi engkau hanya merindukan Tuhan, merindukan Dia dan Dia dan Dia. Dan seluruh pusat pikiranmu, hatimu, perasaanmu hanyalah untuk Kristus semata. Itulah lawan daripada tawar hati. Karena engkau tahu apapun yang Dia sediakan bagimu adalah baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu ketika engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh, merindukan Tuhan sungguh-sungguh, itulah naturmu yang semula, itulah jati dirimu yang semula, maka hatimu tidak akan pernah menjadi tawar kembali. Orang tawar hati itu mengerikan. Seorang hamba Tuhan yang tawar hati, dia mungkin melakukan pelayanan mimbar, mungkin karismanya luar biasa, mungkin pencitraannya luar biasa, tetapi sebenarnya dia sudah beribadah tetapi memungkiri kekuatannya. Ia berdoa buat kesembuhan banyak orang, orang lain disembuhkan, tetapi dia sendiri tidak mengalami kesembuhan. Orang yang tawar hati ini mengerikan sekali. Ia melakukan tugasnya hanya sebagai kewajiban semata. Seorang yang memiliki hubungan spesial ketika sudah tawar hati, ia melakukan kewajiban-kewajiban karena status hubungan tersebut, bukan karena benar-benar merindukan dia, dan hanya dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali tahun ini dengan kerinduan penuh akan Tuhan. Bukan melihat janji-janji Tuhan, tetapi hanya melihat Dia, dan Dia.
Sebab apapun yang Dia sediakan di dalam kehidupan kita itu pasti baik, teramat baik, dan sangat baik. Hari-hari ini kita mendengar beberapa berita kegagalan-kegagalan di vaksin. Walau tidak semua, walau sebagian besar adalah hoax juga. Kemarin vaksin Pfizer dari Amerika ketika disuntikan kepada orang-orang Israel, 200 orang malah mengalami infeksi COVID-19. Ada berita ketika vaksin itu disuntikan kepada orang mengalami gejala alergi berat. Tidak ada yang sempurna di dalam sebuah perlindungan yang dibuat oleh manusia. Tidak ada yang sempurna. Ketika saya membaca berita-berita itu, hati saya bersorak kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengharapanku bukan di vaksin. Pengharapanku bukan di efektivitas vaksin. Pengharapanku hanya di dalam Kristus Yesus. Pemelihara, penjaga, penolong. Dan sungguh luar biasa. Ada satu perkara Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Banyak orang berlomba memiliki asuransi yang terbaik. Tidak salah, itu penting. Karena bagi saya perencanaan finansial penting. Ketika kamu ada kelebihan uang, berencanalah finansial sebaik mungkin. Tetapi beberapa orang kemarin chat sama saya. Apa gunanya saya punya privilege daripada insurance? Loh, kenapa? Karena saya pergi ke semua rumah sakit, saya ditolak karena penuh semua rumah sakit sekarang. Lalu apa gunanya kartu ini? Loh, saya bingung. Saya bilang dong kepada your agent. Agent yang gak bisa apa-apa. Karena apa? Karena rumah sakitnya penuh. Buat apa? Kesempatan bersaksi tentang Yesus. Saya cuma bilang, kamu mau asuransi yang terbaik. Asuransi gak usah bayar bulanan. Asuransi di mana kamu gak mungkin ditipu. Asuransi di mana investasimu terjamin di masa depan. Saya garanti 100%. Oh ya, ada. Saya mau beli berapapun harganya. Saya chat. Jesus is the greatest insurance. Oh, dasar gitu ya, seperti itu. Tuh. Asuransi yang terbaik di dalam kehidupan saya bukan kelas berapa yang saya miliki. Tetapi Yesus. Hari-hari ini Tuhan izinkan keadaan terjadi di dalam umatnya. Supaya umatnya ini bergantung penuh sama Tuhan. Banyak yang bilang tahun lalu adalah tahun pemisahan. Ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya. Dan itu nyata. Anda merasa gak nyata karena Anda tidak mengalaminya. Tetapi untuk saudara-saudara yang mengalaminya buruknya pandemi ini. Mereka merasa ini sangat-sangat nyata dan memang ini nyata. Ketika saya membeli makanan. Masih ada orang yang berpikiran. Tempat restorannya, pandemi ini gak nyata. Ini buatan Amerika. Loh, susahnya ngasih orang kurang pengertian. Ya, untung gue hamba Tuhan. Ingat status gue hamba Tuhan. Banyak orang yang berpikir, gak nyata, ini cuma buatan. Ini cuma buatan Amerika, ini cuma buatan orang-orang petinggi-petinggi. Itu fakta. Ketika engkau bertanya kepada seseorang, kenapa engkau tidak memakai masker? Tidak ada COVID itu, tidak ada.
Tapi begitu kena dada, gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Yosua dipilih Tuhan menggantikan Musa. Yosua muda ini dipakai Tuhan untuk meneruskan tongkat estafet yang belum bisa diselesaikan oleh Musa. Tetapi satu yang Tuhan tahu. Anak-anak muda, engkau rawan tawar hati. Ketika engkau KKR maju ke depan karena mungkin hadirat Tuhan, engkau terjatuh, besoknya engkau lahir baru. Kau begitu bahagia, engkau bersuka cita. Itu bukan merindukan Tuhan. Itu bukan merindukan Tuhan. Ketika engkau masih terikat dengan dosa-dosamu, engkau tidak berani berkata kepada Tuhan, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Saat kita tidak berani berkata seperti itu, kita belum merindukan Tuhan. Bahkan mungkin usiamu sudah 20-an, 30-an. Tapi engkau belum benar-benar merindukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau merindukan Tuhan karena banyak pelayanan yang tersedia di gereja. Engkau merindukan Tuhan karena begitu banyak yang tersedia di sekelilingmu yang menguatkan engkau. Kerinduan bukan berbicara komunitas, kerinduan kepada Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi. Seseorang yang berani berkata, akan kuberikan seluruh hartaku, berapapun harganya, hanya untuk Kristus. Oleh karena itu, Injil yang benar sedikit peminatnya. Tetapi Injil murahan yang disebarkan oleh guru-guru palsu dan yang tidak bertanggung jawab, yang mereka berteriak-teriak menjual surga, tetapi mereka sendiri berjalan menuju ke neraka, itu yang berbahaya. Segala sesuatu yang diceritakan yang tidak bersumber atau berdasar atau berkaitan dengan firman Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Tuhan sudah memperingatkan bahwa sebelum kedatangannya bencana alam, sakit penyakit, saya percaya itu terjadi sekarang. Sebelum datangnya hari yang besar itu, Tuhan sudah memperingatkan terlebih dahulu. Saya percaya kenapa Tuhan ingetin Yosua. Yosua ini darahnya darah muda. Ketika KKR dia lari paling belakang menuju ke depan. Tidak salah. Dia dijamah Tuhan. Tapi darah muda seperti itu. Lari maju paling depan. Memberikan hidup pertama kali untuk Tuhan. Meninggalkan Tuhan pertama kali juga. Mengapa demikian? Tuhan perlu ingatkan Yosua. Pandang matamu ke aku Yosua. Kau akan menghadapi raksasa-raksasa. Tuhan tidak bicara seperti itu. Tetapi Tuhan tahu Yosua akan menghadapi raksasa-raksasa. Oleh karena itu Tuhan berkata, jangan tawar hati. Jangan takut. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Berapa banyak raksasa-raksasa di dalam kehidupanmu yang dulu engkau tidak hadapi. Tetapi tahun-tahun kemarin, puji Tuhan, engkau bisa menghadapinya. Walaupun dengan melodrama sedemikian rupa, kamu berhasil menghadapinya. Terpujilah nama Tuhan. Jangan pernah tawar hati. Kau tahu rasanya hidup dengan seseorang di dalam hidupmu. Kau punya saudara, tapi kau sudah tidak ada rasa lagi sama saudaramu. Mungkin kau punya orang tua, tapi kau sudah tidak ada rasa mengasihi orang tuamu lagi. Semuanya adalah kewajiban, kewajiban, dan kewajiban.
Tawar hati itu membuat engkau lumpuh. Tawar hati membuat engkau tidak bisa melakukan perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu. Mari kita baca Yosua 1. Kita lompat. Yosua 1 ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikian kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang apa? Bangsa itu kepada pemimpinnya. Saya terkejut. Peringatan ini tidak hanya diberikan kepada Tuhan, tetapi kepada orang-orang yang Musa pimpin sebelumnya. Artinya apa? Artinya mereka pernah mengalami masa manis suram bersama Musa. Mereka tahu kunci kemenangan Musa. Mereka tahu kunci keberhasilan Musa. Oleh karena itu mereka berkata kepada Yosua, baik, seluruh perkataanmu akan kulakukan asal engkau dekat sama Tuhan. Jangan ikuti pemimpin-pemimpin yang dicitrakan dekat dengan Tuhan. Yang setiap hari tidak menjadi buku terbuka yang mau dikoreksi. Pemimpin-pemimpin itu akan membawa engkau ke dalam api neraka dan jurang kebinasaan. Tetapi Tuhan butuh pemimpin-pemimpin. Anda semua menjadi orang-orang yang mau dikoreksi. Orang-orang yang mau menjadi buku terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang. Yang orang berkata bahwa aku melihat Kristus di dalam hidupmu. Pemimpin. Pada waktu itu berkata, baik, kami akan ikut engkau Yosua, asal kau disertai Tuhan. Yang kedua, kami pesan ya Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kira-kira kamu ketika menghadapi perkataan seperti ini. Satu hari di tempat tidurmu Tuhan bicara. Pergi ke kota-kota kecil. Pergi ke bangsa-bangsa. Beritakan Injilku. Asal kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan berkata berkali-kali. Ketika engkau bangun, teman-temanmu juga berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kira-kira kamu bakal khawatir enggak? Kalau saya jadi Yosua, saya akan berdebar kencang. Saya akan aritmia. Jantung saya akan berdetak kencang. Ada apa ya di depan ini? Kok dikasih peringatan? Gak seru Khotbahnya gak seru Khotbahnya itu yang santai-santai aja. Di depan tanah akan dibukakan buat engkau. Aku akan mengirim Yohanes Pembaptis. Engkau tinggal berjalan di red carpet. Kita suka khotbah-khotbah seperti itu. Amin. Amin. Dasar pemalas. Red carpet. Tuhan yang akan berperang bagimu. Kamu tinggal lenggang kangkung aja. Ini masa kasih karunia. Kasih karunia bukan merintah-merintah Tuhan. Kasih karunia adalah berjalan di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Kok merintah-merintah Tuhan? Tuhan, kalau bisa resolusi di tahun ini Tuhan. Jodohku muncul tiba-tiba. Dengan semua spesifikasi yang sudah kuberikan kepadamu.
Dia adalah anak tunggal pertama. Dia memiliki kekayaan Tuhan yang mencukupi kebutuhanku sampai dengan 7 turunan. Wajahnya tidak jauh-jauh beda dari personel BTS. Tuhan, kekayaannya nggak jauh-jauh beda Tuhan. Dikasih spesifikasi. Kamu mau beli mobil atau mencari kehendak Tuhan? Kita sering kali kasih spesifikasi yang tinggi-tinggi. Lalu kenapa kamu tidak dikabulkan oleh Tuhan ketika kamu ngasih spesifikasi tinggi-tinggi? Mungkin Tuhan akan berkata, membisikkan di telingamu, kamu belum bisa mengendarainya. SIM-mu masih C, yang kamu minta ini spesifikasi untuk B. Kalau ku beri, kamu akan nabrak. Ya kan? SIM-mu masih C, belum SIM A. Terlalu tinggi spesifikasimu. Sedangkan kamu tidak melatih dirimu untuk memenuhi spesifikasi itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita awali tahun ini dengan gairah akan Tuhan. Mencintai apa yang Tuhan cintai. Membenci apa yang Tuhan membenci. Mematikan semua pertimbangan akal dan pikiran kita untuk takluk kepada kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan itu tidak terpikir jalan-jalannya, tidak tersembunyi jalan-jalannya. Manusia berkata bahwa tidak mungkin Tuhan mau seperti itu. Ada orang yang dijumpai Tuhan di WC loh, bertobat. Mana mungkin, WC itu bukan tempat kudus. Tapi dia dijamah Tuhan di WC. Dia dijamah Tuhan di tempat pelacuran. Dia dijamah Tuhan di tempat-tempat yang kita berpikir Tuhan tidak mau di sana. Seringkali ketika ada artis jatuh dalam dosa, netizen rohani menjadi hakim-hakim yang luar biasa. Salibkan dia, salah, salibkan dia. Padahal dosanya yang ngomong mungkin jauh lebih besar daripada yang dilakukan orang lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih adalah mengingatkan tanpa mencela. Kasih adalah mengingatkan, mengembalikan kepada kebenaran, jangan membuat harga diri orang itu, kepribadian orang itu menjadi tidak bernilai sama sekali. Sampai akhirnya dia merasa tidak bisa dicintai Tuhan lagi. Itu bukan kasih. Itu kebencian yang dibungkus dengan kata-kata manis. Pernah nggak kita dinasehati sahabat kita? Bangkito kamu. Mangkane, ojo males-males. Jangan males-males. Makanya jadi orang itu jangan pilih-pilih. Makanya. Kata bangkitnya cuma satu, makanya laki banget. Itu bukan kasih. Itu dia sudah benci sama kamu, tapi dia datang sebagai malaikat terang dan mengumbar kebencian, tapi dalam bungkus anak Tuhan. Tetap kuat ya. Kamu sih kayak gitu. Pantas kamu dapat kayak gitu. Kamu sih gak percaya. Kamu sih. Jikalau ada sahabatmu yang seperti itu, hardiklah. Karena itu bukan dari Tuhan. Pergilah iblis. Kau batu sandungan bagiku. Harus berani. Seorang sahabat menaruh kasih di dalam setiap waktu. Artinya apa? Artinya kayak gini. Kalau sahabatmu nangis, kuatkan saja. Tanpa mencela, dia melakukan apa. Setelah dia sadar, koreksi dengan kasih. Koreksi dengan kasih. Jika dia dekat sama Tuhan, dosa pasti akan menjauh dalam hidupnya. Hanya seorang pembual yang berkata, aku mencintai Yesus, tetapi aku juga mencintai dosa.
Kalau kita mencintai Yesus, kita pasti benci dosa. Kita ini berlari di dalam sebuah perlombaan iman. Percayalah, negeri kekal impian kita. Tahun ini kita akan lewati bersama dengan Yesus. Ada 3 kata. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Teguhkan hatimu, teguhkan hatimu, teguhkan hatimu. Ini yang ngomong Tuhan. Dan dikuatkan oleh manusia. Jangan takut dan teguhkan hatimu. Artinya apa? Kalau kita percaya, kita lewati tahun ini dengan kemenangan bersama Tuhan. Kemenangan besar dengan Tuhan. Kemenangan apa? Aku sukses, aku diberkati. Percaya sama Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi banyak kemenangan-kemenangan yang tidak pernah kau pikirkan. Itu yang terjadi di dalam hidupmu. Minta Roh Kudus berkarya di dalam hatimu. Sebab Roh Kudus yang memampukan kamu didamaikan dengan banyak orang. Hanya Roh Kudus yang mampu bekerja menemplak dosa. Hanya Roh Kudus yang mampu mengingatkan dosa dan kesalahan. Minta Roh Kudus. Kita akan jalani tahun ini dengan jangan takut. Teguhkan hatimu. Ini kata perintah, bukan kalimat berita, bukan kalimat pertanyaan. Ini kata perintah, ini kata kerja. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Saya percaya tahun ini adalah tahun di mana ketika kita melewatinya, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Asalkan mata kita tertuju kepada pribadi Yesus. Bukan tertuju kepada janji-janjinya. Bukan tertuju kepada ketakutan-ketakutan kita. Tertuju kepada Tuhan Yesus. Sebab semua yang Dia lakukan atas hidup kita adalah baik. Haleluya. Mari kita baca di dalam Yosua 2. Ayat yang pertama. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 pengintai. Pergilah dan amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke serumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukan kepada Raja Yeriko, demikianlah. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu. Itu yang telah masuk ke dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Kalau iya, memang orang-orang ini telah datang kepadaku. Tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Oke. Kita lompat. Kita lompat di dalam ayat Yosua 2 ayat 24. Nanti kita baca di rumah masing-masing. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Kamu tahu, kata ini berbicara kemenangan sudah Tuhan jamin. Tapi proses untuk mendapatkan kemenangan itu jangan kecut, jangan tawar hati. Percayalah kalau itu merupakan janji Tuhan, kau akan mendapatkannya. Kemenangan sudah Tuhan jamin. Oleh karena itu proses untuk mengalami kemenangan cukup tidak boleh tawar hati.
Rohmu harus semakin menyala-nyala, semakin menyala-nyala, layani Tuhan. Engkau berkata, apa yang bisa aku lakukan di masa pandemi? PDKT lewat Zoom. PDKT jarak jauh. Apa yang bisa aku alami di tahun ini? Aku menyembah. Tidak ada orang yang mendengarkan aku, semuanya memute. Bahkan suaraku di-mute sama mereka. Apa yang terjadi? Aku juga tidak bisa apa-apa tahun ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya cuma mau berkata, firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita percaya. Dan akhir cerita dari Yosua ini sungguh luar biasa. Yeriko jatuh. Yeriko jatuh bukan karena bangsa Israel ngiteri temboknya 7 kali. Saya dulu dibohongin oleh guru sekolah minggu saya. Yeriko jatuh kenapa? Karena dikelilingi 7 kali. Wah. Yeriko jatuh karena ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh kelilingi 49 kali, jangan mengeluh. Jangan ada bibir mengeluh. Kalau Tuhan suruh di dalam hidupmu, aku lihat potensimu besar. Aku lihat kekuatanmu besar. Aku percaya engkau 7 perusahaan. Jangan ngeluh, jangan ngomel, jangan maki-maki. Aku terus yang dituntut, aku terus yang dituntut. Lainnya mana? Congkak. Ketika engkau punya banyak talenta, engkau akan dituntut banyak. Kalau punya sedikit talenta, dituntut sedikit. Tetapi kau pikir orang yang punya talenta sedikit tidak menginginkan talenta banyak? Hanya orang gila yang seperti itu. Semoga kita semua bukan orang gila, tapi kita orang yang tergila-gila pada Tuhan. Amin. Amin. Saya pernah marah. Kenapa saya dituntut banyak? Mungkin Tuhan jawab, karena kamu bisanya banyak. Kalau Anda dituntut banyak, jangan marah-marah. Sebab hanya orang stroke yang gak bisa dituntut apa-apa. Selagi kita hidup, semua potensi, daya, pikiran kita berikan sama Tuhan. Kita tahu itu lelah. Saya tahu itu lelah. Oleh karena itu ada ayat di dalam firman Tuhan, aku tahu jernih payahmu. Kata jernih payah artinya kita lelah gak? Lelah. Kalau tidak, ayat itu akan berbicara, aku tahu suka-sukamu, kesantaianmu. Masuklah di dalam kerajaanku. Ada gak ayat kayak gitu? Ayat-ayat setan? Tuhan berkata, aku tahu jernih payahmu. Aku tahu jernih lelahmu. Artinya ini sungguh-sungguh terbakar buat Yesus. Sungguh-sungguh talenta-talenta yang dia miliki, dia kembangkan sedemikian rupa. Haleluya. Oleh karena itu, tidak bisa. Di bumi santai-santai mati masuk surga. Itu impian kosong. Kalau enggak gitu enggak ada ayat yang berbunyi aku tahu jernih payahmu, diganti aja, dihapus aja, di tip X aja ayatnya. Berkata aku tahu segala kesantaianmu, aku tahu slow motionmu, aku tahu kau menikmati kehidupanmu, aku tahu kau makan ayam panggang, aku tahu kau makan lobster, aku tahu kau makan steak yang enak-enak, aku tahu kegendutanmu, aku tahu kegemukanmu, aku tahu semua yang kau nikmati di muka bumi ini. Bagus, masuklah dalam surgaku. Ada enggak kayak gitu ayatnya? Kalau ada, itu ayat setan. Aku tahu jernih payahmu, aku tahu kesukaranmu. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu, kau pikir Tuhan enggak tahu?
Sementara orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, mereka diberkati dengan begitu berlimpah dalam tanda kutip. Mereka kelihatannya berhasil, mereka kelihatannya sukses, mereka kelihatannya berbuat jahat pun sukses. Sedangkan kita yang berbuat benar, hidupnya sederhana, biasa-biasa saja, kita menjadi iri hati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, iri hati itu menimbulkan pergumulan, kesesakan. Kok mereka bahagia ya? Gua tidak. Kok mereka bisa nyantai ya? Ketika saya mau istirahat sejenak, ada suara yang terus berkumandang di hati saya. Beritakan Injil, beritakan Injil. Jangan seperti itu, bangkitlah, bangunlah. Kenapa saya yang dituntut? Kenapa orang lain tidak dituntut? Jawabannya, karena Yesus terakhir di surga berkata, masuklah, aku tahu jernih letihmu, jernih payahmu. Aku tahu duka citamu, aku tahu pergumulanmu. Ketika seorang pria harus melepaskan seorang wanita yang dia cintai, seorang wanita yang dia cintai harus dilepaskan. Pria itu mau pergi ke misionaris, ada sebuah cerita. Ada perasaan yang hancur dari wanita itu. Ada perasaan yang hancur dari pria itu. Itulah menjadi korban bakaran yang bernilai di hadapan Tuhan. Ada 2 orang yang bersaksi. Aku berikan hidupku untuk Tuhan. Tuhan minta aku secara total. Minta aku secara total. Padahal aku cinta banget sama dia. Aku cinta banget sama dia. Itu korban bakaran. Korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itulah gairah yang kudus. Dan biarkan roh kita menyala-nyala di tahun ini melayani Tuhan kita. Pertandingan terbentang di depan mata. Kita berlomba di dalam perlombaan iman. Dan kita akan mengakhiri kelak dengan pertandingan yang baik. Kita memelihara iman kita. Dan kita masuk di dalam sukacita yang besar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Percayalah, rumah kita bukan di bumi yang sementara ini. Tetapi rumah kita di sorga nanti. Lagu sekolah minggu. Dulu saya sekolah minggu. Oh papa, oh mama percayalah. Di surga rumahku di sana. Percayalah. Goal kita heaven, negeri kekal. Berjumpa dengan Kristus itu goal kita utama. Seperti naturnya Adam dan Hawa pertama-tama. Menjadi rekan sekerja Tuhan. Haleluya. Engkau rekan sekerja Tuhan. Ketika saya tahu Adam dan Hawa dipanggil bukan untuk memenuhi bumi. Tetapi menjadi rekan kerjanya Tuhan. Oh keren. Keren sekali kebanggaan. Saya percaya kalau Adam dan Hawa dikasih kesempatan kedua, dia gak akan menolak apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Gak akan bersungut-sungut. Gak kepingin kepoan. Tapi taat, setia sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pemain musik maju ke depan. Apakah engkau hari ini rohmu menyala-nyala? Apakah engkau hari ini kecut dan tawar hati? Apakah hari ini engkau tidak punya gairah kepada Tuhan yang hidup? Apakah hari ini engkau berkata, aku mencintai Yesus tapi kau masih mencintai dosa? Stop. Kita sambut tahun ini dengan jangan takut, jangan tawar hati. Kuatkan hatimu karena apa? Kemenangan Tuhan sudah Tuhan jamin di dalam hidup kita. Kemenangan adalah hak semua orang percaya. Sekali lagi, kemenangan adalah hak semua orang percaya.
Dan hidup kita dijamin oleh Tuhan Yesus. Dia asuransi yang terbesar di dalam kehidupan kita. Biarkan hari ini, bagaimana cara kita supaya tidak tawar hati. Miliki desiring, kerinduan Tuhan tiap hari. Rindu akan janji-janji Tuhan. Tahu nggak? Banyak orang merasa hidupnya baik-baik saja. Aku punya keluarga, aku punya anak yang ganteng-ganteng, usahaku sukses. Dia sebenarnya sudah mati selagi dia hidup. Ketika dia tidak mencari Tuhan. Dia tidak kembali ke natur jati dirinya semula sebagai manusia. Saya rindu. Kita semua mengalami Tuhan. Lewat lembah, lewat gunung, pokoknya kita konsisten. Saya percaya kemenangan kita akan capai. Gunung Mount Everest, tahukah Anda? Sebelumnya gunung di Himalaya itu, gunung yang tinggi sekali itu. Awalnya dari dasar bawah laut. Tapi karena dia konsisten bertumbuh, setiap tahunnya 11 cm. Ribuan tahun kemudian, dia menjadi gunung yang tertinggi. Jikalau kau diberikan karya-karya Tuhan, diberikan kepercayaan sama Tuhan, konsisten naik. Kecil enggak apa-apa, konsisten. One day, engkau akan mencapai kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, hari ini Tuhan, seperti tembok Yeriko yang runtuh, kami akan meruntuhkan semua berhala-berhala kami di tahun ini. Kami belajar percaya kepadamu penuh Tuhan bahwa Engkau itu tak terselami. Kami gak akan berpikir lagi mengapa kami mengalami seperti ini. Mengapa kami mengalami seperti itu. Kami tidak berpikir kenapa kami mengalami kisah cinta seperti ini. Kenapa kami mengalami kisah cinta yang bagi orang kurang sempurna. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah berdusta. Angkat tanganmu, bilang kemenangan Tuhan sudah jamin. Ya Tuhan, ku percaya. Thank you Jesus. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Siapa yang percaya firman Tuhan ya dan amen. Firman-Mu ya dan amin. Thank you Jesus. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. aku percaya. Aku percaya. Tahun ini Kau mengalami kemenangan bersama Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Thank you Jesus, aku percaya. Aku percaya. Lewati lembah. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Aku percaya. Oh haleluya, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Thank you Jesus, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. aku percaya. Aku percaya. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, ku percaya.
menjadi kemenangan buat engkau. Jika engkau percaya kepada Tuhan, tahun ini Tuhan akan menyertai dengan penyertaan yang luar biasa. Katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Sidang jemaat di tempat engkau masing-masing, di kota engkau masing-masing, di pos-pos masing-masing. Siapa yang takut? Angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat Anda. Saya juga seringkali mengalami ketakutan-ketakutan di dalam hidup saya. Tetapi saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa. Yang menjamin saya dari segala ketakutan-ketakutan saya. Apa ketakutanmu? Dia bukan Tuhan pemarah. Yang berkata gitu aja kok minta didoain. Enggak. Dia Bapa kita, dia Father kita. Ada seseorang yang berkata, aku takut cicilan rumahku. Boleh gak aku doa sama Tuhan? Boleh. Dia Bapa kita. Ada yang berkata, aku takut. Jangan merasa takut kelihatan tidak rohani ketika engkau berdoa hal yang paling sederhana. Ketakutanmu yang paling sederhana. Dia mengerti. Dia mengerti kita. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau tahu semua permasalahan mereka, Tuhan. Tapi Kau lebih besar daripada semua masalah mereka. Hikmat marifat-Mu lebih sempurna daripada semua yang pernah kami alami. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh namanya yang kudus, semua kekhawatiranmu digantikan dengan iman kepada Yesus. Tuhan yang akan menyelesaikan. Tangan Tuhan yang akan memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Dan kemenangan itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena nama Yesus lebih berkuasa di atas semua nama di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kekhawatiran, semua ketakutan, roh kekhawatiran, roh ketakutan keluar. Karena Yesus yang berkuasa dan bertata di dalam hidupmu. Thank you Jesus. Roh kemenangan sudah kami miliki hari ini. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Oh haleluya. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Aku percaya. Katakan dengan imanmu. Firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Sekali lagi ya Tuhan, aku percaya. Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Tuhan, gantikan ketakutanmu dengan sukacita. Yes.
Dia sudah jamin. Firman-Mu tiada amin. Oh Jesus. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kita persiapkan untuk perjamuan suci. Tuhan tahu hati kita masing-masing. Tuhan tahu Kau begitu rindu untuk mengalami karya kemenangan. Hari ini juga Kau akan membenci semua dosa-dosamu. Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Kita angkat roti di tangan kita masing-masing pada perjamuan makan terakhir. Tuhan mengangkat roti di tangannya, lalu memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya. Inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu, makanlah sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu ia mengangkat cawan yang berisi anggur. Lalu dia membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku yang akan tercurah untuk pengampunan dosamu. Minumlah sebagai peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari. Thank you Jesus. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada
pernah terlambat bersejarah. Oh percaya. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Dan ku tahu betapa dalam. dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali lagi kita katakan bersama-sama janji-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, Yang tiada pernah terlambat. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita sebagai lambang penyerahan. Kunci dari tawar hati adalah desiring God, merindukan Tuhan. Dan kunci merindukan Tuhan ada gairah, roh yang menyala-nyala. Kerinduan tanpa gairah adalah dusta. Jikalau engkau mencintai Tuhan, kau akan punya gairah. Jikalau engkau mencintai seseorang, kau akan punya gairah untuk itu. Tuhan, izinkan kami mengalami roh yang menyala-nyala untuk melayani-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kuasa dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Engkau disertai seluruh kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhanlah yang menjadi pembelamu, Tuhanlah yang menjadi hakimmu, Tuhanlah yang menjadi Bapamu, Tuhanlah yang menjadi kemenanganmu. Sebab engkau jemaat rasuli, rahmani, dan rajani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan buat engkau dan keluargamu di tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang percaya, diberkati yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama katakan,